Kamail jadi wakil ketua dewan apa jadi bupati atau wakil bupati? Dari beberapa figur yang mengambil formulir ini dari eksternal semua rupanya. Eksternal, ya. Apa internal ini masih wait and see? Ya. Atau memang ya sudah Ya. di awal-awal ini kasih dulu ke Ya. eksternal ini Jadi, melihat siapa saja yang mau daftar gitu. Yang pasti saya kira semua partai politik itu menginginkan bagaimana kadernya menjadi bagian dari kontestasi ini. Karena kita targetnya di Pamekasan ini kita harus menang. Harus gitu. menang ya. Harus menang. Kita ini kan selalu di ranking terakhir. Madura ya. Betul. Nah, apa solusinya? Tidak ada jalan lain kecuali kita memerdekakan diri. Deretan Klik Madura, kontestasi pilkada hampir saja akan digelar. Pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati nanti akan ditutup sampai Agustus. Untuk itu, para partai politik sudah membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Bukan hanya partai politik yang perolehan suaranya kecil yang membuka pendaftaran, tetapi partai politik yang perolehan suaranya besar seperti Partai Demokrat pun juga membuka pendaftaran. Artinya partai-partai ini membuka peluang kepada siapapun baik internal partai maupun eksternal untuk berkontestasi di sana. Untuk mengetahui lebih dalam berkaitan dengan dinamika politik menjelang pilkada ini sudah hadir di studio Klik Madura Ketua DPD Partai Demokrat Pamekasan, Pak Ismail SHI MIP. Magister Ilmu Politik. Assalamualaikum, Kak Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak Mail. Alhamdulillah, barakallah. Deretan Klik, perlu diketahui bahwa Kak Mail ini baru menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DPC ya, DPC Partai Demokrat beberapa waktu lalu sebelum Pileg. Artinya Pileg tahun lalu beliau ini masih pengurus biasa. Dan rupanya pasca beliau menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat ini ada penambahan perolehan. Berapa penambahan perolehan kursinya, Kak? Ya, terima kasih Klik Madura, semua pemirsa Klik Madura, Mas Franky, atas waktunya ini luar biasa sekali sore hari ini ya. Ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali baru bisa jumpa ya. Siap. Dan podcast pada kesempatan siang hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Klik Madura, kemudian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Pamekasan pada khususnya. Ya, pada khususnya karena alhamdulillah Partai Demokrat di periode 2024-2029 ini atas kepercayaan masyarakat ada tambahan kursi menjadi 7 kursi hari ini. Dari 7 kursi. Dari 6 kursi. Ya, jadi periode 2019-2024 itu kebetulan saya di DPC itu sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPC Partai Demokrat, kemudian diberi amanah menjadi Ketua DPC. Alhamdulillah ada penambahan. Ada penambahan ya. Jadi Ketua Bapilu 6 kursi, Ketua DPC langsung 7 kursi. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali. Pasti berkat kerja keras dan tentu semangat pengurus dan kemampuan leader sebagai Ketua DPC ini. Karena kan ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Betul. Ya, kita di internal memang selalu mementingkan kekompakan ya dan kesolidan internal. Karena dengan demikian maka kita bisa bekerja fokus untuk pemenangan. Seperti itu. 7 kursi ini berarti otomatis dapat kursi pimpinan DPRD. Alhamdulillah. Ya, kita masih masuk di urutan pimpinan ya, di ketiga. Karena keempatnya itu ada Partai Bulan Bintang begitu. Menggeser PKS yang dulu dapat pimpinan. Pimpinan ya. Berarti P3, PKB, Demokrat, kemudian PBB. Oh, PBB dapat lagi. Wah, luar biasa nih. PBB periode sebelumnya ini tidak dapat kursi pimpinan dan sekarang dapat kursi pimpinan ya. Kak Mail jadi wakil ketua dewan apa jadi bupati atau wakil bupati ini? Ya, ini kan proses ya. Iya. Kalau saya ini dalam fatsun politik saya ini kan
selalu seperti air mengalir. Kita ikuti saja prosesnya begitu. Dan pendaftaran kan masih tanggal 27 Agustus, sampai 29 Agustus. Iya, betul. Ya, jadi dinamika ini terus Masih sangat berjalan, dinamis ya. sekali. Oke. Bisa saja detik-detik terakhir kan begitu ya. Tapi perlu kita ketahui Tanda Klik Madura beberapa waktu lalu Partai Demokrat ini sudah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Ada satu yang sudah mengembalikan formulir. Ya, Dua sudah mengembalikan. Ya, mengembalikan. Jadi yang pertama itu memang yang mengambil itu adalah formulir itu Dr. Kiai Haji Holilur Rahman. Oke. Kemudian alhamdulillah sudah mendaftar resmi mengembalikan. Oke. Kemudian yang kedua Pak Rudi Susanto juga mengambil dan sudah mengembalikan. Dr. Insinyur Pak Fatah Yasin ini insya Allah hari Jumat tanggal 10. Rencananya tadi begitu karena mungkin ada sesuatu jadi hari Jumat ya kalau tidak salah tanggal 10 itu beliau akan mengembalikan formulir. Sekaligus mendaftar secara resmi. Kemudian juga yang mengambil formulir itu ada Pak Sajali. Ya, kemudian ada Pak Arif, kemudian juga ada Mas Abdul Bari. Oke. Ya, kemudian juga ada Yudi Sudihartono. Ya, kemudian juga ada utusan ya. Ada utusan waktu itu katanya perwakilan dari Taufikur Rahman, Ketua PCNU ya. Tetapi yang sudah mengembalikan formulir baru dua. Dari beberapa figur yang mengambil formulir ini dari eksternal semua rupanya. Kan? Eksternal, ya. Apa internal ini masih wait and see? Ya. Atau memang ya sudah di awal-awal ini kasih dulu ke eksternal ini melihat siapa saja yang mau daftar gitu. Jadi kita di internal ini sudah rapat beberapa kali ya dan terus mengevaluasi setiap detik perkembangan. Apakah itu perkembangan situasi politik, peta kekuatan, kemudian informasi yang kita dapat terus kita olah setiap saat dengan tim kecil ya. Kita namakan tim asistensi. Dan di internal sendiri sudah ada yang mengambil, tapi masih belum terpublikasi. Nunggu momentum yang pas lah, kira-kira begitu ya. Jangan-jangan Pak Ketua sendiri yang ngambil ini. Karena hitung-hitungan ya kalau memang sama-sama masih mau berjuang, kenapa enggak internal kan begitu pasti kalau partai politik ini. Karena hitung-hitungan keuntungan politik nanti figur yang diusung itu pasti lebih loyal. Betul. Internal Kamil. Itu gimana pertimbangannya, Pak? Makanya kita kan ingin melihat ini kan nanti rekomendasi ini kan pasangan calon ya. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Ya, betul. Makanya kita lihat ini posisi kita di internal partai ini kira-kira dipasangkan kemana ini yang pas begitu. Yang pasti saya kira semua partai politik itu menginginkan bagaimana kadernya menjadi bagian dari kontestasi ini. Semua partai bukan hanya pendukung ataupun bukan hanya pengusung seperti itu. Tetapi terlibat langsung karena di sana pasti loyalitasnya berbeda. Pasti berbeda ya. Betul. Dengan mereka misalnya yang hanya kemudian mendaftar direkom tanpa kemudian ada ikatan emosional yang selama ini terjaring ya. Dan untuk kemudian yang pasti semua terutama Partai Demokrat inginnya kita di 2029 akan lebih ingin eksistensi lagi begitu. Betul. Ingin menambah kursi lagi. Kalau hari ini 7 bisa saja. Bisa 9 kan begitu. Kamail ini kan masih dinamis sekali. Sangat dinamis. Bagaimana kemudian arahan-arahan dari DPW atau dari DPP begitu? Ya, arahan. Kalau Demokrat DPD ya di Jawa Timur. Ya, jadi dari DPP itu memang kan mengupdate setiap informasi perkembangan di bawah. Tapi jangan lupa bahwa Pilgub ini bareng. Betul. Ya. Sementara di Pilgub insya Allah kita sudah memastikan tetap Mas Emil Hovifah Mas Emil jilid 2. Makanya kita sangat berhati-hati sekali bagaimana irisan Pilgub dengan Pilgub ini seirama. Sinergi kan begitu. Karena ini kalau misalnya tidak sinergi ini kan sulit untuk bergerak secara sinergi ke bawah. Ini yang kemarin arahan dari DPD
Mas Emil juga menyampaikan kepada saya, DPP juga, karena target Jawa Timur Pilgub ini kita harus menang. Harus gitu. menang, ya. Makanya irisan ke bawah di 38 kabupaten kota, terutama di Pamekasan, ini harus inland begitu ya. Harus inland antara Pilgub dengan Pilbub. Pilbub. Ya. Kalau melihat irisan-irisan Pilgub seperti itu, nampaknya kita sudah bisa membaca. Ya. Karena kalau di tingkatan Jawa Timur ini rekomendasi sudah banyak keluar untuk Bu Hovifah. Iya, benar. Ada beberapa partai politik lah. Bahkan salah satu partai politik pendukung atau yang memberikan rekomendasi kepada Bu Hovifah di Pamekasan juga sudah mengeluarkan rekomendasi kepada salah satu surat tugas. Surat tugas belum rekom ya. Bro, rekom itu nanti pasangan. Oke. Ya, kalau surat tugas itu artinya sama halnya dengan Partai Demokrat. Jadi di persyaratan Juknis DPP itu ya, memang di situ ada klausul bahwa DPP Satgas Pilkada itu bisa dan berhak memberikan surat tugas. Surat tugas itu ada dua fungsinya, Mas Franky. Pertama, memastikan partai koalisi. Yang kedua, memastikan calonnya. Calon wakil bupati. Tetapi calon yang diberi surat tugas itu belum tentu mendapatkan rekomendasi. Tergantung juga. Karena ini kan kalau melihat persyaratan dari DPP ya, Partai Demokrat itu kan di samping ada persyaratan administratif, juga ada persyaratan kompetensi. Kemudian juga didukung juga dengan hasil survei. Betul. Karena kita targetnya di Pamekasan ini kita harus menang. Harus menang ya. Harus menang. Siapapun yang diusung. Iya. Oke. Makanya kerangka konsolidasi, kerangka pemenangan terus kita lakukan untuk bagaimana menguatkan di akar rumput hari ini. Partai Demokrat hari ini dapat 7 kursi, Kak. 7 kursi. Artinya tinggal 2 kursi lah. Iya. Artinya selangkah lagi sebenarnya sudah bisa maju kan begitu. Sudah bisa maju, sudah dapat tiket. Nilai tawarnya tentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Betul. Apakah iya Partai Demokrat ini akan merelakan kekuatan ini untuk orang lain selain kader partai? Makanya ini kan kita akan melihat konfigurasi nanti ya, pasangan Cabub-Cawabub ini. Yang pasti kita ingin ada kader kita di situ gitu. Ada kader kita. kita. Karena Demokrat tidak miskin kader. Tidak miskin kader. Banyak yang bisa berkompetisi. Termasuk ketua DPC. Ya. Seperti kita ketahui Tretaan Klik Madura bahwa Kak Mail ini sudah lama sekali terjun ke masyarakat. Ketika masih menjadi mahasiswa, beliau juga aktivis mahasiswa. Kemudian sering juga terjun ke kegiatan sosial. Artinya layak juga untuk maju di kontestasi politik. Bahkan beberapa waktu lalu banyak sekali rumor bahwa beliau ini sudah didukung oleh pengusaha-pengusaha gitu. Itu rumor atau memang sudah ada komunikasi, Kak Mail? Ya, kalau itu kan tidak bisa dipublik. Artinya kalau partai kemudian merekomendasi bahwa harus internal, itu pasti Kak Mail? Tidak juga, tergantung juga nanti. Tidak juga. Iya, lihat pasangannya kan begitu. Lihat konfigurasi pasangan Cabub-Cawabub ini. Ya. Tapi dengan modal 7 kursi, apa iya Partai Demokrat misalkan hanya mengusung calon wakil bupati misalnya? Iya. Ini kan begini, jadi proses pilkada ini kan banyak syarat rukunnya ya. Betul. Artinya syarat rukun itu harus dipenuhi semua. Iya. Artinya misalnya ada syarat rukun 5, salah satunya yang tidak bisa ditinggal begitu. Harus lengkap. Iya kan begitu. Iya. Artinya oke lah misalnya 4 syarat kita terpenuhi, tapi ada satu syarat kan tidak bisa juga. Tidak bisa. Iya, karena syarat rukunnya memang harus lengkap begitu. Kalau nggak lengkap kan susah. Begitu. Tetapi dengan membuka pendaftaran dan para figur itu juga mendaftar di beberapa partai politik lain, saya rasa hanya itu saja, Kak Mail. Artinya sekarang sudah bisa dibaca bahwa calonnya ya pasti itu saja. Apakah kemungkinan Demokrat nanti akan beri kejutan di sana? Bahwa ada bisa figur saja. baru yang ditawarkan oleh Demokrat begitu? Sangat mungkin itu ya. Semuanya sangat mungkin dan dinamis. Hari ini kan kita melihat situasi kemudian dari masyarakat, keinginan masyarakat seperti apa kan begitu. Kita kan ingin Demokrat hadir ini kan untuk memberikan solusi terhadap kepentingan masyarakat. Artinya apapun yang hari ini dimunculkan di kalangan grassroots di bawah,
akan kita respon. Oke. Seperti itu. Artinya ya tidak menutup kemungkinan. Ini kan Masih politik ya dinamis masih ya. sangat dinamis Iya, iya. sebelum tanggal 27 29. sampai 27, 29 iya, Agustus. betul. Sangat kemungkinan. Ya kalau kita pribadi sih Iya. berharap Demokrat tidak hanya menjadi pengusung, Siap. tapi betul-betul terlibat Iya. di sana. Karena seperti kita ketahui bahwa Demokrat ini partai politik yang mengusung nasionalisme religius. Ini dan yang terpilih ini muda-muda, Ya, banyak muda-muda. Artinya rata-rata muda-muda. semangat muda ada di sana. Iya. Kamail, bagaimana kemudian menyiapkan kader-kader ini, Kamail? Ya. Jadi alhamdulillah ya di periode ini kita banyak kader-kader muda yang terpilih, apakah itu yang incumbent maupun yang baru. Baru, gitu. betul. Makanya saya selalu mengatakan kepada mereka teman-teman, ayo ini momentum kita hari ini dipercaya oleh rakyat, opini kepentingan masyarakat, kan begitu. Betul. Karena dengan demikian maka untuk 5 tahun ke depan, insya Allah kita tidak susah ya. Kemudian untuk membranding diri, kemudian mencari komunikasi dengan pihak-pihak lain, kan Betul. begitu. Itu yang kita harapkan. Investasi politik ya. Investasi politik jangka panjang, begitu. Dan hari ini, perolehan hari ini 7 kursi ini berkat investasi politik 5 tahun yang lalu, kan benar, begitu? Betul. Di samping kerja keras teman-teman Bacalek yang kemarin bekerja sangat keras. Luar biasa sekali. ya. Kamail sekalipun 7 kursi ya tetap tidak bisa berangkat sendiri. Nggak bisa. Tetap harus berkoalisi. Koalisi. Kalau bahasanya kawan-kawan partai politik yang lain, ya baik yang 7 kursi, 2 kursi sama Iya, aja sama sekarang. saja. Apa sudah bangun komunikasi politik dengan partai-partai lain? Iya. Jadi memang tidak satu pun di Pamekasan ya hasil pemilu 2024 ini bisa berangkat dengan Sendiri sendirinya. ya, betul. Tidak ada tiket yang langsung begitu ya. Tidak ada yang punya golden ticket. Tidak ada nih. yang punya golden ticket hari ini. Maka semua harus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai. Kami beberapa kali sudah ketemu ya dengan beberapa ketua-ketua partai. Tetapi yang kita bicarakan bukan murni urusan figur, tapi kita bicara terkait persoalan Pamekasan. Persoalan Pamekasan kita ini apa? Kemudian keinginan masyarakat mayoritas Kabupaten Pamekasan ini ke depannya apa? Kebutuhannya apa begitu. Kemudian setelah itu baru nanti akan kita bicara figur. Ini kan persoalan kita ini kan banyak ya yang harus kita selesaikan untuk minimal lah 2024 ini 2029. Apa persoalan Pak? Ayo saya bilang ke teman-teman partai itu, ke ketua-ketua partai, ini dulu yang harus kita bicarakan. Rumuskan, kemudian Kita carikan solusi. Carikan solusi, kemudian ini siapa yang bisa. begitu. Bukan kemudian ujuk-ujuk harus ini. Atau mungkin karena komunikasi politik itu yang sampai hari ini kalau kita baca belum ada kader partai yang seolah-olah muncul sebagai calon bupati ini kawan. Iya. Jadi kan kalau kader partai ya itu pasti punya nilai plus kepada pusat Partai, betul. Makanya kita tidak terlalu kemudian menggebu-gebu di awal. menggebu-gebu, sufos kan begitu. Ini kita semuanya lagi berhitung kan begitu ya. Plus minusnya segala macam kita timbang-timbang begitu. Karena kalau kader partai, DPP, saya kira di semua partai ya itu punya nilai plus lah. Dan lebih condong akan memberikan rekomendasi kepada kader. Kepada kader begitu. Makanya kita rapat dengan teman-teman pengurus. Yang penting ayo kita buat skenarionya ini. Kemudian rencana-rencana kerja kita ke depan seperti apa dan kira-kira siapa kan begitu yang bisa menyelesaikan persoalan ini dan kita minta harus ada kader kita di situ kan begitu. Persoalan siapa nanti kita olah bareng-bareng kan begitu. Oke. Karena pilkada langsung ini kan persoalan elektoral ya. Betul. Tidak bisa kemudian dipaksakan sementara dia tidak punya elektabilitas baik. Tidak bisa begitu. Tidak bisa dijual juga. Bukan dagelan. Ya. Bukan dagelan. Iya betul. Secara elektoral sudah pasti berbicara Demokrat hari ini menjadi 2 besar malah karena peroleh suara terbanyak kedua Pak Kabir. Ketiga di Kabupaten Pamekasan. Artinya
memiliki nilai tawar yang luar biasa, memiliki kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Pede. Sangat pede lah. Sangat pede lah. Artinya memaksakan bahwa oke, calonnya ini, tapi calon nomor 2-nya harus Partai Demokrat, kan begitu. Bisa saja. Bisa saja kan Sangat begitu. bisa. Kita punya nilai tawar loh. Betul. Nilai tawar. Nah, apa ini juga sudah disusun oleh Sudah, Demokrat? kerangkanya sudah kita buat. Langkah-langkahnya sudah step by step kita jalankan. Begitu. Oke. Tapi ini kan ada waktunya nanti. Ada waktunya. Kan ini politik toh. Iya, betul. Jadi Tretaan Klik Madura memang seperti yang disampaikan oleh Kak Mail tadi, politik ini sangat dinamis. Sangat Hari ini A, besok bisa B, Iya. hari ini B, bisa nanti malam sudah berubah jadi Iya. C. Sebelum pendaftaran tanggal 27 sampai 29 dibuka atau ditutup tanggal 29, ini masih saja sangat dinamis. Dan kemungkinan figur-figur yang tidak muncul hari ini bisa muncul. Bisa di muncul, kemudian hari. sangat bisa muncul. Termasuk kader-kader Demokrat. Ya, bisa muncul. Bahkan bisa di detik-detik terakhir. Atau memang jangan-jangan Demokrat ini mau ngasih kejutan. Iya. Karena gitu. Karena kalau sekarang sudah survei, orang kan sudah membaca, oh itu si A, ini si B, ini si betul. C. Kan Dalam begitu. strategi perang kalau terlalu gembar-gembor di depan, ya kekuatannya ketahuan. Ketahuan, oleh lawan, kan ya. gitu ya. Ini Makanya- strategi Demokrat kan. Ya, makanya kita silent di bawah gerak, terus mendengar keinginan masyarakat. Juga kita minta pandangan para tokoh, ya, apakah itu tokoh masyarakat ataupun tokoh politik ataupun tokoh masyayikh begitu. Kita terus mendengar itu. Kak, tapi yang menarik menurut saya itu komunikasi antar ketua partai politik Ya. yang kemudian merumuskan persoalan-persoalan yang terjadi di Pamekasan. Ya. Dari komunikasi itu, apa saja persoalan? Minimal poin-poin persoalan Ya. yang terjadi di Pamekasan yang kemudian harus ada solusinya. Gitu. Betul. Jadi pertama memang di persoalan infrastruktur ya. Di Infrastruktur. Kabupaten Pamekasan. Jadi kita selama ini karena memang keterbatasan fiskal saya kira, sehingga infrastruktur ini menjadi persoalan dasar kita. Ya. Oke. Kenapa? Karena antar desa, antar kecamatan, kita sering menemui teman-teman di media sosial itu memposting tentang persoalan infrastruktur. Jalan misalnya. rusak Jalan lah, dan rusak. kemudian banyak infrastruktur lainnya Ya, yang kurang gitu ya. ya. Karena dari infrastruktur itu maka disitulah nanti akan ada peningkatan ekonomi kan begitu. Betul. Arahnya akan ke sana. Kemudian yang kedua kita terkait dengan persoalan kemiskinan. Kemiskinan. Ya. Oke. Jadi target di RPJMD 2018-2023 itu masih tidak tercapai. Kebetulan saya barusan menjadi bagian dari Pansus LKPJ 2023. Tidak tercapai, Kak? Tidak tercapai. Jadi ini yang juga yang harus terus kita breakdown ke depan untuk supaya target ini bisa tercapai. Pasangan yang sebelumnya bukan didukung Demokrat ya? Tidak mendukung kita. Tidak mendukung. Tidak. Demokrat tidak berlabuh ke sana. Iya, artinya pilihan Demokrat tidak salah waktu itu. Karena 5 tahun belum bisa menyelesaikan itu kan begitu. Tapi kita artinya ketika kita sudah terlibat di pemerintahan, siapapun yang jadi yaitu bupati kita semua. Betul. Terus kita dorong untuk perbaikan-perbaikan ke sana seperti itu. Betul. Kemudian juga persoalan IPM kan seperti itu. IPM kita sekarang Masih sangat rendah. Artinya ya kalau wilayah Madura ya kita ya. kita paling bagus lah tapi ya. dari 38 kabupaten kota juga kita masih sangat. Oke. Jadi persoalannya itu kalau indeks pembangunan manusia itu kan ada di indeks kesehatan, indeks pendidikan, kemudian indeks daya beli masyarakat. Jadi itu yang menjadi persoalan kita. Apa sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat kita di 5 tahun ke depan? Ini yang terus kita diskusikan, kan begitu. Yang pasti kan ini lagi-lagi persoalan ekonomi. 3 tahun kita mengalami COVID ya, pandemi COVID-19. Betul. Ekonomi kita ya ambruk begitu ya. Betul. Maka ini pelan-pelan ya. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan hari ini sudah 4,9596 kalau nggak salah. Artinya lumayan tinggi ya itu ya. Lumayan tinggi daripada kabupaten-kabupaten lain. Tapi bukan cuma data itu kan, Kak? Ya, itu data yang disajikan gitu ya. Iya. Tapi tadi yang kita berdebatkan, yang kita diskusikan juga gini, rasio terlalu lebar begitu.
Betul. Ini yang jadi persoalan. Benarkah seperti Nah, itu? itu. Karena angka-angka itu ya bisa saja kan dibuat di belakang meja, Iya. tetapi kemudian kondisi real di Real lapangan, di seperti lapangan, apa? Ini ya. tugas DPRD dong. Betul, Untuk itu fungsi mengetahui kita itu. pengawasan. Makanya saya bilang tadi, coba tolong dicek dulu, benar apa enggak. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi kita bagus begitu ya, ya di angka 4,9 sekian, tetapi gini rasio kita justru makin lebar begitu. Betul. Berarti kalau meminjam bahasanya Mas Gibran itu kan program hilirisasi. Hilirisasi. Ya. Hilirisasi ini artinya kan tidak menumpuk pada satu sektor, pada Betul. satu perseorangan, tapi bagaimana ada pemerataan ke depan kan begitu. Artinya kalaupun terjadi peningkatan ekonomi bukan hanya di Sektor-sektor tertentu, betul. tetapi dari seluruh sektor yang ada di Ya. Kabupaten Pamekasan kan begitu. Benar. Satu hal Kak, Ya. ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan ke hampir semua tokoh. Ya. Beberapa waktu lalu giroh tokoh Madura ingin menjadikan Madura sebagai provinsi ini kan luar biasa sekali. Bahkan tumpuan harapannya terhadap Pamekasan. Betul. Karena Pamekasan waktu itu yang menyatakan siap dimekarkan asal ada kajian yang menyatakan bahwa layak. Yain Madura dengan beberapa kampus lain di Pamekasan sudah membuat kajian itu dan Pamekasan layak dimekarkan. Betul. Bagaimana kemudian Kak Mail melihat itu dan Ya. apakah ada kriteria khusus bahwa calon saya harus mendukung pemekaran Pamekasan misalnya? Iya, saya sempat diskusi dengan beberapa tokoh ya. Bicara Madura. Konteksnya bicara Madura secara umum, kemudian bicara Pamekasan. Memang kita ini kan selalu di ranking terakhir. Madura ya. Betul. Nah, apa solusinya? Tidak ada jalan lain kecuali kita memerdekakan diri, ya. Bukan Menjadi provinsi. menjadi provinsi sendiri. Iya. Ya. Menjadi provinsi sendiri, tidak ada jalan lain hari ini. Jalannya hanya satu, Madura provinsi. Nah, daerah mana yang akan dijadikan daerah otonom baru? Satu-satunya yang sangat masuk akal dan memungkinkan itu Pamekasan. Pamekasan ya. Di kajian akademik para perguruan tinggi yang sudah kita baca, Mas Franky juga sudah baca itu kan, artinya 4 kecamatan sudah dengan tipologi komoditas yang ada itu sudah sangat layak sekali. Nah, kita memang ingin Partai Demokrat memberikan sajian. Kira-kira kalau jenengan jadi bupati siap tidak? Kan begitu kira-kira. Artinya Pamekasan ini nantinya akan ada 2. Pamekasan kota dan Pamekasan kabupaten. Saya kira sangat-sangat layak sekali. Atau jadi persyaratan nih buat Demokrat. Nah, bisa saja. Kita lihat. Artinya calon yang ingin mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat harus siap untuk memekarkan Pamekasan gitu. Betul. Dan kajiannya kita sudah punya kan? Iya. Maka akan kita sajikan. Ini kan bukan permintaan yang omong kosong, tetapi ini permintaan yang sudah dilatar belakangi oleh keinginan dan kebutuhan masyarakat, terus kemudian ada juga hasil kajian. Betul. Karena kalau tidak kita menjadi provinsi sendiri, maka satu, pendapatan DBHC kita ini akan dibagi oleh 38 kabupaten kota. Kemudian pendapatan DBH Migas, BPH Migas juga akan dibagi ke 38. Tetapi kalau Madura menjadi provinsi, maka hanya akan dibagi dengan 5 saja kan begitu. Kota, ya, iya. Itu bisa lebih besar dari APBD yang selama ini dinikmati kan begitu, Kak? Artinya kalau misalnya DBH Migas anggaplah dari Madura ini misalnya 1, atau 2 triliun, maka itu hanya dibagi menjadi 5. 5, betul. Iya. Berapa? Apakah infrastruktur tidak akan teratasi? Saya kira sangat teratasi sekali. Tidak perlu pinjaman ke pusat kan begitu. Cukup dengan DBH Migas, kemiskinan, pendidikan, daya beli masyarakat. Ini saya kira jalannya ini tidak ada jalan lain begitu ya. Selain Madura menjadi provinsi. Itu saya kira menjadi pikiran tokoh-tokoh yang selama ini yang menginginkan itu. Karena kita kalau tetap seperti ini ya begini saja, tidak punya daerah otonom kekuasaan sendiri begitu. Semuanya harus didorong begitu dan ini sekarang bolanya ada di partai politik saya rasa. Ini bisa dijadikan komitmen politik antara calon yang akan diusung nanti
untuk bersetuju, bersepakat bahwa Iya. Pamekasan harus dimekarkan, kan begitu? Ya, dan ini harus menjadi konsorsium bersama lah, begitu Betul, ya, betul. dengan tokoh. Tetapi yang selama ini saya serap informasi, keinginan ke sana itu memang sangat besar sekali. Sangat kuat Karena juga. memang tidak ada jalan lain memang. Jalannya ini harus Madura Provinsi. Madura menjadi provinsi. Ya. Bayangkan misalnya nanti Madura Provinsi, maka akan ada Kapolda, sendiri, Betul. Kajati sendiri. Kajati sendiri, kemudian embarkasi haji. Betul. Tidak menutup kemungkinan, dan kita juga tidak menutup kemungkinan juga akan ada landasan bandara di Pamekasan. Betul. Kalau selama ini di Sumeneb kan tak mungkin Sampang Bangkalan ke Sumeneb doang. Ke Sumeneb kan begitu. dulu. Ke Sumeneb dulu lalu iya. Ke Surabaya. Tapi kalau di Pamekasan ini Iya, kan iya, daerah tengah ya. Jadi pusat perputaran ekonomi ini nanti akan ada di Kabupaten Pamekasan. Dan Ada ini perwakilan BI. perwakilan BI Betul, semuanya. betul. Ini akan apa? Akan ada Kodam ya di Madura juga. Bahkan Kemenaknya bisa provinsi. saja kantor perwakilan dari kedutaan-kedutaan besar juga ada Bisa ada di Madura, gitu ya. begitu ya. Ini sebenarnya yang perlu kita tangkap, bukan untuk kepentingan kita sebenarnya, tapi untuk kepentingan generasi yang akan datang. Oke. Begitu. Siap. Otomatis kan kalau kota Pamekasan, DPRD juga kan Ada iya, DPRD kota. DPRD kota Ada gitu. wali kota. Ada wali kota. Iya. Ya, itu kan. Peluangnya juga semakin besar. Semakin besar kepada masyarakat kepada Madura, masyarakat. Ya. Ini yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Oke. Dan ini saya kira virus ini harus kita terus Tularkan ke kepada semua. seluruhnya. Virus kebaikan. Virus kebaikan. Artinya kalau figur-figur yang tidak siap untuk memekarkan Kabupaten Pamekasan, saya rasa jangan dikasih rekom. Rekom Iya, untuk iya, kewenangan iya. DPP ya. Iya, Tapi iya. kan kisi-kisi itu kita. Betul. Iya. Kan bisik-bisiknya tetap Iya, dari iya, DPC. iya. Siap, terima kasih Kak Mail Iya, waktunya. siap. Sama-sama. Luar biasa. Sudah hadir di studio yang mungkin dari sisi ukuran ini sempit Iya. sekali, tapi kami memiliki keinginan yang sangat besar sekali menyampaikan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan para tokoh kepada Iya. masyarakat. Semoga melalui program kecil ini, semoga melalui studio yang kecil ini, masyarakat bisa memahami banyak tentang gagasan-gagasan para tokoh. Siap. Terima kasih Kak Mail. Siap. Mungkin terakhir Kak Mail closing statement. Iya. Apa yang ingin disampaikan Kak Mail kepada masyarakat Pamekasan ini Betul. menjelang perhelatan politik dan persoalan Pamekasan secara umum. Ya. Klik Madura ini luar biasa ya. Walaupun tadi disampaikan ruangannya kecil tapi wawasannya luar biasa kan begitu. Besar kan begitu. Siap. Berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan menjelang pilkada ya. Ini hanya beberapa bulan. Makanya sejak Agustus nanti kita sudah melakukan, setelah pendaftaran kan tahapan kampanye sudah dimulai, jaga situasi kondusivitas Pamekasan ya. Kita ini sebenarnya bukan bertanding tapi bersanding kan begitu. Jadi politik ini hanya 5 tahun kan begitu, tetapi persaudaraan, pertemanan ini selamanya, persahabatan ini selamanya. Betul. Jadi jangan kepentingan politik ini sesaat, tetapi persaudaraan, persahabatan ini abadi. Jangan sampai kepentingan yang sesaat itu Merusak kepentingan yang abadi. kepentingan yang lain. Siap. Gitu, Terima kasih sekali lagi Kak Mail. Terima kasih Klik Madura. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.